Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita hari ini, marilah kita sejenak untuk menyediakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 ini diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu. Saudara jemaat Tuhan, hukum kasih ini adalah hukum yang terutama bagi setiap orang Kristen. Dan kasih itu sendirilah intisari dari 10 perintah Allah yang merupakan inti pokok hukum Taurat. Tuhan Yesus mengatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dapat kita baca dalam Matius 22 ayat 40. Thomas Aquinas, seorang teolog, mengatakan kasih itu sebagai persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Ia menyatakan sebagai yang paling utama dari kebajikan-kebajikan. Selanjutnya Aquinas menyatakan bahwa kebiasaan mengasihi meluas tidak hanya untuk cinta kepada Allah, tetapi juga untuk cinta akan sesama kita. Saat ini firman Tuhan mengajak kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu. Apa yang dimaksud dengan mengasihi dengan segenap hati? Bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus, mengasihi dengan seutuhnya, tidak mengasihi yang lain selain daripada Tuhan. Walau hanya sekecil apapun, tidak menyembah Allah yang lain selain Allah. Arti dari kata segenap adalah kita tidak boleh membagi-bagi, harus utuh. Saudara jemaat Tuhan, tidak bisa separuh hati, setengah jiwa dan setengah akal budi. Kasih itu tidak boleh terpecah-pecah. Kasih yang bulat dan penuh, itulah maksud dari segenap. Namun seringkali kita menemukan orang-orang yang begitu fanatik dan akhirnya menjadi ekstrim. Mereka mengasihi Tuhan dengan hati tanpa melibatkan akal budi. Semua ukurannya hati. Hatiku bergetar, hatiku tersentuh, hatiku damai. Ini pasti kehendak Tuhan. Begitulah rasanya jatuh cinta kepada Tuhan. Yang kedua, mengasihi dengan segenap jiwa. Jiwa adalah kesatuan yang tak terpisahkan antara pikiran, perasaan dan kehendak manusia. Kalau kita diminta mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, berarti kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Dapat kita baca dalam Filipi 4 ayat 8. Mengasihi dengan segenap jiwa juga berarti memenuhi perasaan kita dengan perasaan Tuhan yang peduli kepada orang lain dan menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, mengasihi dengan segenap akal budi. Akal budi adalah daya upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan kemampuan menimbang baik dan buruk. Dengan akal kita dapat mengenal Allah dan ciptaannya, tetapi akal kita harus ditundukkan kepada Allah dan firman-Nya. Ada orang yang diberi akal yang hebat dalam bidang teknologi, ada yang diberi akal yang hebat dalam bidang bisnis, bidang seni dan lain-lain, namun semuanya harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Mengasihi dengan segenap kekuatan. Kekuatan adalah komponen dalam fisik seseorang yang berkaitan dengan penggunaan otot untuk menerima beban sewaktu kerja atau beraktivitas. Kekuatan bisa ditingkatkan dengan melatih otot, namun kekuatan juga tidak terbatas pada kemampuan fisik tubuh, tetapi non-fisik tubuh, misalnya kekuatan finansial. Saudara jemaat Tuhan, kita Amsal 3:9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segenap hasil dari segala penghasilanmu. Kalau Tuhan memberi kita kekuatan dalam hal finansial, kita bisa mengasihi Tuhan dengan harta kita. Melalui kekuatan kita bisa menjadi berkat buat orang yang membutuhkan pertolongan. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 25 ayat 40,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, kalau kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita, maka itu adalah kasih yang totalitas dan sempurna. Kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, berarti kasih Tuhan tidak cukup dengan perkataan Tuhan, aku mengasihi, atau bahkan melibatkan perasaan kita sampai kita berurai air mata saat kita mengatakannya. Kasih harus diikuti tindakan nyata dalam hidup kita dan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Jadi kasih kepada Tuhan dibuktikan dengan memegang perintahnya dan melakukannya. Hukum kasih tidak hanya berobjek pada Tuhan, tetapi juga kepada manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama kita adalah orang yang di sekitar kita yang membutuhkan kasih kita, pertolongan kita, dengan memandang status sosial, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Bahkan mungkin dia adalah musuh kita atau orang yang kita benci. Tuhan memerintahkan agar kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Dan Raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 49. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang mengajak kami hari ini untuk mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, dengan segenap akal, budi, dan segenap jiwa dan kekuatan kami. Biarlah Engkau yang utama dan prioritas, dan sebagaimana janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang paling utama dan pokok bagi kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Horas.